Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Sekali lagi dong. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Hai adik-adik, apa Hai kabar adik-adik. hari ini? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Aduh Kak Yeye, ini sudah kesekian kali ya kita bertemu Iya. lagi di ibadah online Sekolah Minggu Pokli. Iya, betul, Kak Semoga Ruth. semangatnya adik-adik sama dengan semangatnya kakak-kakak di sini. Semuanya terus bersemangat memuji Tuhan. Tuh, Karut. Nah, sekarang kita langsung aja kali ya, Karut ya. Ya, kita langsung aja Gak usah mau memulai lama-lama. ibadah kita. Iya, betul. Buat memulai ibadah kita hari ini, Kita mau nyanyi. Apa tuh? Kita mau nyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Hari. Tahu semua kan pasti ya adik-adik? Pasti dong, itu Oke kan lagu deh. favorit ya. Betul. Musik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke. Wah, seperti lagunya, dari terbit matahari sampai terbenam kita harus selalu memuji Tuhan, Tuhan. iya Karut. Jadi tidak boleh malas-malas ya, walaupun di rumah harus selalu beribadah walaupun hanya lewat YouTube atau lewat Zoom. Iya betul, kita harus tetap semangat ya Karut. Benar, supaya Tuhan Yesus selalu menyertai kita sepanjang hari. Iya, amin. Amin. Nah, sekarang kita sekarang- mau berdoa Iya, ya. kita mau berdoa. Nah, sekarang kita bersikap berdoa yang baik. Lipatkan tangannya, tutupkan matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami hari ini. Bapa, sekarang kami mau mendengar sedikit dari firman-Mu, sertai telinga, hati, dan pikiran kami agar dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. 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 Oke, nah sekarang kita mau nyanyi lagi nih, biar semakin semangat. Iya, Kita betul. mau nyanyi lagu. Yang pakai gaya Karut. Oh, yang pakai gaya ya. Lagu apa ya kira-kira? Coba kita pikir. Lagunya- Kita tanya Kakak Benet lagunya apa ya? Oh, lagu yang itu. Oh, lagu yang itu, yang ada tangan-tangan, kaki-kaki. Oh gitu. iya, yang ada tangan-tangan kayak kaki ya? Oh, kira-kira adik-adik bisa nggak ya? Pasti bisa dong Pasti ya? bisa Iya. dong. Berarti karena pakai tangan pakai kaki berarti harus berdiri. Iya, bangkit berdiri. Ayo adik-adik semuanya harus berdiri. 1, 2, 3. Semuanya Ayo. berdiri. Hop, 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 hop. Berdiri. Kita akan nyanyi lagu. Kita dengarkan musik. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan.
Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Oke, berhenti dulu sebentar Kakak Benen. Kayaknya kurang semangat ya, Iya Karut nih, ya? Karut juga merasa begitu. Iya, Gimana ya caranya biar lebih semangat ya kayaknya ya? kayaknya kita harus nyanyi lebih cepet lagi nih. Oh, Karut. lebih cepat lagi. Aku setuju. Adik-adik pasti setuju dong. Setuju dong, ya kan? Harus setuju. Supaya kita semangat. Yuk kita buat lebih cepat lagi. Musik. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Oke. Yeay. Nah itu dia baru semangat ya. Iya Karut. Sekarang kita mau Apa tuh? Oh, Tuhan iya. ya. Iya benar Karut, kita mau dengerin firman Tuhan nih. Hari ini kisahnya apa ya Kak Ye? Kisahnya tentang bersemangat pokoknya. Tentang bersemangat kayak lagu yang barusan ya. Iya betul. Terus hari ini ada aktivitas nggak Kak Ye? Ada dong pastinya. Itu dia tuh yang pasti ditunggu-tunggu, aktivitas dan firman Tuhan. Betul sekali. Berarti- Jadi tetap stay tune adik-adik. Stay tune. Iya benar, harus selalu ikut subscribe Pokli apa namanya itu? YouTube. YouTube-nya. YouTube Pokli. Oke. Oh iya Karut, nanti jangan lupa kalau ada pertanyaan atau apa adik-adik bisa tulis di komennya ya, di komen Oh video iya benar. YouTube-nya. Oke? Boleh tulis di komennya, nanti akan ada yang akan membalasnya lewat grup. Yap, betul. Oke, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Mata Kecil Ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Mata kecil ini kita nyanyikan dengan penuh kelembutan. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki
lakukan perkara yang besar, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. yang tak pernah ya kan tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Kami persilahkan kepada pembawa firman untuk memimpin. Shalom adik-adik sekolah minggu Gereja Pok Larangan Indah. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Adik-adik, hari ini adalah hari Minggu. Waktunya kita beribadah. Waktunya kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita siapkan Alkitab kita yuk. Ya, gimana? Sudah siap semua Alkitabnya? Ya, mari kita mau membacanya bersama-sama. Kita siapkan dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan 17. Ya, Kak Marisi mau tanya dulu nih. Timotius dari Perjanjian Baru atau Lama? Ya, siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Kitab Timotius ada di dalam Perjanjian Baru. Ya, sekarang kita siapkan Alkitab kita buka bersama 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan 17. Nah, gimana adik-adik? Sudah dapat semuanya? Kalau sudah, kita buka Alkitab kita, biarkan terbentang, jangan tertutup ya. Dan kalau itu, kita mau berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini. Yuk adik-adik, kita semua tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami, agar kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita mau baca bersama dari alamatnya. Sudah siap semuanya? Yuk kita baca dari alamatnya dulu ya. 1, 2, 3. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Dengan perikop judul Ucapan Syukur atas Kasih Karunia Allah. Ayat yang ke-12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ayat yang ke-13, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ayat yang ke-14,
Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ayat yang terakhir, ayat ke-17, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Ya, adik-adik, sekarang Kak Marisi mau cerita tentang 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17 dengan tema Aku bersemangat karena Tuhan memulihkanku. Ya, adik-adik, kita ulang lagi ya. Aku bersemangat karena Tuhan memulihkanku. Yuk kita sama-sama yuk. 1, 2, 3. Aku bersemangat karena Tuhan memulihkanku. Ya, adik-adik, di sini Kak Marisi mau kasih 3 gambar, yaitu ada gambar yang sedang mengganggu teman, kedua ada gambar yang sedang marah-marah, ketiga ada gambar yang mengganggu teman lagi bermain. Ya, nah adik-adik kita lihat ya gambarnya ya. Nah, menurut adik-adik, ketika tindakan anak-anak di gambar tadi, 3 gambar anak-anak tadi, itu baik apa tidak ya? Ya, betul adik-adik, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Mengganggu teman, itu tindakan yang tidak baik. Karena apa? Membuat teman yang diganggu itu pasti ketakutan atau sedih dan tidak tenang. Begitu juga yang mengganggu lagi belajar, tidak jadi konsentrasi, atau yang lagi mengganggu dalam temannya bermain. Nanti takutnya kita dibilang mencuri. Ya, karena lagi asik-asik bermain, barangnya diambil, ya kan? Nah, sekarang apakah tindakan 3 gambar tadi itu hal yang baik? Nah, itu adalah hal yang tidak baik. Siapa yang diantara adik-adik yang pernah melakukan tindakan yang sesuai gambar tadi? Ya, tidak apa-apa. Kalau mengakui tidak apa-apa ya. Bagus kalau yang belum pernah ya, jangan melakukan juga. Ya, adik-adik, semua pasti kita pernah melakukan kesalahan. Sama seperti Rasul Paulus. Paulus dahulu adalah orang yang selalu membenci pengikut Yesus. Dahulu namanya sebelum Paulus bertobat adalah namanya Saulus. Tetapi setelah Paulus bertobat dan melakukan menyenangkan hati Tuhan, Tuhan Yesus amat sayang dan amat mengasihi Paulus. Tuhan Yesus memulihkan hidup Paulus. Ya, Tuhan Yesus akan memulihkan orang-orang yang telah berbuat dosa, asalkan
kita mau sungguh-sungguh berubah. Ya, adik-adik siapa yang mau berubah? Puji Tuhan. Nah, adik-adik, siapa di antara adik-adik yang pernah melihat video lagu Naura yang berjudul Bully? Di dalam video ini, Naura bercerita tentang seorang teman yang selalu mengganggu temannya. Ia selalu mengejek, mengancam, dan mempermalukannya. Yuk, kita lihat yuk, adik-adik. Selamat menyaksikan. Ku punya seorang teman, nakal, manja dan tongol. Oh, selalu cari perhatian. Setiap dia datang dengan banyak gayanya, suasana pasti jadi muram. Kerjanya hanya mengganggu, mengejek dan mengancam, kuasa untuk mempermalukan. Dia bernama Bully, oh tak lucu sekali, tak ada yang mau menemani. Jangan suka mengganggu, hei kau Bully, pergi saja dan tak usah kembali. Bully, bully, oh kau bully, 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 oh kau bully. Wahai semua teman-teman, kalau ada si Bully, haruslah berani, jangan takut. Kalau ingin disukai, haruslah baik hati, jangan seperti dia si Bully. Tak pernah ada gunanya jika suka menghina, hanya membuat hatimu susah. Dunia lebih indah tanpa ada si Bully, enyah pergi saja kau Bully. Sing it boys. Wahai semua teman-teman, kalau ada si Bully, haruslah berani, jangan takut. Jangan takut. Kalau ingin disukai, haruslah baik hati, jangan seperti dia si Bully. Just go away. Tak pernah ada gunanya jika suka menghina, hanya membuat hatimu susah. Oh, dunia lebih indah tanpa ada si Bully, enyah pergi saja kau Bully. Dunia lebih indah tanpa ada si Bully, tak ada yang mau menemani. Nah, gimana adik-adik? Setelah menyaksikan video Naura dengan judul Bully. Ya, adik-adik, ternyata kalau kita dibully atau kita diganggu teman, pasti kita tidak akan merasa nyaman, kita tidak akan merasa tenang. Dan pasti kita tidak banyak teman karena kita sukanya mengganggu atau membuli teman. Ya, ayo adik-adik, kita tidak boleh lakukan hal itu ya. Nah, sekarang kita mau belajar untuk saat ini, kita mau berubah untuk kita tidak mau membuli, bahkan kita mau mengampuni teman-teman atau anak yang mau membuli kita atau mengganggu kita. Mengapa adik-adik? Seperti cerita kita pada hari ini dalam 1 Timotius 1 ayat 12-17, di mana Tuhan Yesus memulihkan kehidupan Paulus yang tadinya selalu menyakiti pengikut Yesus, yang tadinya selalu keras kepala dan sulit diberitahu. Tapi Tuhan Yesus memulihkan kehidupan Paulus, begitu juga kehidupan kita. Seperti dalam cerita Naura tentang temannya yang suka mengganggu. Akhirnya temannya mau berubah sehingga banyak teman yang akhirnya mau bermain dengannya. Adik-adik, kita harus yakin
karena atas kasih karunia Allah kita dimampukan untuk melakukan yang terbaik di saat di rumah, di saat di sekolah, bahkan di saat dimana kita berada. Biarlah kita menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa? Dengan tidak mengganggu teman-teman, dengan tidak mengganggu teman yang lagi belajar, teman yang lagi bermain. Bahkan di saat seperti ini, dengan kondisi yang kita belajar dari rumah, adik-adik tetap semangat, adik-adik tetap jaga aturan, tetap pakai masker, dan adik-adik juga tetap cuci tangan, dan jangan lupa tetap berdoa untuk Tuhan terus jaga dan lindungi kita semuanya. Ya, adik-adik, ingat ya, kita belajar hari ini, kita bersemangat karena Tuhan memulihkanku. Tuhan Yesus memberkati kita, dan saat ini kita mau tutup dalam doa. Yuk kita berdoa ya. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kita belajar menjadi anak yang bersemangat karena Tuhan Yesus yang sudah memulihkan. Karena kasih karunia Tuhan Yesus yang sudah diberikan kepada kami semua. Biarlah kami boleh menikmati hidup yang untuk tetap bersemangat, bersyukur kepada Tuhan, bahkan dengar-dengaran orang tua, kakak yang ada di rumah maupun dimanapun berada. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat situasi saat ini. Berkati kami Tuhan, jaga kesehatan kami, bahkan biarlah kami tetap bersemangat walaupun kami belajar dari rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kak Brenda akan menunjukkan aktivitas apa yang akan dilakukan oleh adik-adik minggu ini. Nah, kita akan membuat kartu rasa. Ya, kartu rasa ini tentang perasaan adik-adik nih, maupun perasaan sedih sama perasaan senangnya selama di rumah aja. Nah, alat-alat yang dibutuhkan itu yang pertama ada gunting, terus pensil warna dan pensil biasa, dan kertas. Nah, hal pertama yang dilakukan di sini, Kak Brenda menggariskan kertas ya, panjangnya 15 cm. Kalau di sini Kak Brenda panjangnya 15 cm, lebarnya 10 cm karena terbentuk kartu ya. Nah, hal pertama yang adik-adik harus lakukan adalah adik-adik harus menggambar diri adik-adik. Sini Kak Brenda gambar diri Kak Brenda ya. Oke, jadi setelah digambar, nah gambar pertama itu tentang perasaan bahagia atau senang. Jadi adik-adik gambar raut wajah yang bahagia. Muka bahagia adik-adik seperti apa? Nah, gambar kedua adalah muka sedih atau kecewa atau marah. Gambarkan perasaan adik-adik. Oke, di sini kalian akan membuat muka kecewa. Nah, jika sudah,
adik-adik bisa warnai ya. Warnai dulu. Nah, setelah diwarnai, adik-adik tulis perasaan senang apa? Perasaan senang. Perasaan apa yang adik-adik rasakan selama di rumah aja nih? Misalnya, saya senang karena saya menghabiskan waktu bersama keluarga saya selama pandemi, boleh. Atau saya senang karena saya banyak bermain bersama teman, boleh. Yang sedihnya juga ya ditulis apa yang membuat adik-adik sedih atau kecewa atau yang membuat adik-adik marah. Misalnya saya berantem dengan saudara saya, atau saya sedih karena tidak bisa bertemu dengan teman-teman selama pandemi, boleh ditulis. Nah, kita sudah selesai menulis perasaan senang dan perasaan sedihnya. Nah, adik-adik tulis ayat Alkitab yang terambil dari Roma 12 ayat 11. Nah, untuk adik-adik yang belum bisa menulis, bisa minta bantuan papa, mama, atau kakak ya. Nah, isi ayatnya begini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dari Roma 12 ayat 11. Kak Brenda sudah tulis ya apa yang Kak Brenda rasakan, perasaan senang dan perasaan sedihnya, dan ayatnya. Nah, jika sudah, kalian boleh menggunting. Setelah ini adik-adik boleh deh hias sesuai dengan kreasi adik-adik, mulai rambutnya, orangnya, dan background belakangnya juga boleh dihias. Pokoknya itu sesuai dengan apa yang adik-adik suka. Nah, itu saja adik-adik aktivitas hari ini. Jangan lupa untuk didokumentasi ya hasil kartu rasa yang sudah adik-adik buat. Oke, dadah. Yeay, hebat ya. Anak-anak sudah bisa ngikutin aktivitasnya hari ini. Iya, Kak Ruth. Wah, aktivitasnya tadi itu seru banget loh. Seru Mereka dong pastinya. menggambar perasaan mereka ya. Iya, Perasaan betul. mereka ketika mereka sedang senang dan Sedih. sedih. Jangan lupa adik-adik, seperti biasa hasilnya kirimkan langsung ke grup sekolah minggu. Iya, betul sekali. Nah, sekarang kita tiba di mau kasih persembahan. Nah, Siapkan. ayo siapkan tempat persembahan Ya. adik-adik. Dan persembahannya. Iya, dan persembahannya. Udah, kalau adik-adik udah siapkan, sekarang kita mau nyanyi lagu Bersyukur kepada Tuhan. Yang semangat ya nyanyinya. Yang semangat adik-adik. Kita nyanyi.
Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita ulangi lagu ini sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Iya. Oke deh. Setelah mengumpulkan persembahan, kita mau berdoa. Adik-adik silakan duduk yang manis. Kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Kita mau menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa kami yang baik. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Sekarang kami mau menyerahkan persembahan kami ini, biarlah kiranya Tuhan Yesus yang memberkati setiap adik-adik yang memasukkan persembahan ini, dan yang belum bisa memasukkan persembahan, biarlah Tuhan yang selalu mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk setiap adik-adik kami, adik-adik sekolah minggu, PAUK Larangan Indah. Kami mau berdoa untuk Johnson, untuk Helen, Haikal, Onel, Vanya, Edmund, Samuel, Lukas, Cornel, Jemima, Kesia, Chelsea, Christian, Marvel, Juan, dan Nathan. Dimanapun mereka berada, kami percaya Tuhan selalu menjaga mereka, memberkati mereka, dan melindungi mereka. Berkati mereka di sekolah mereka, berkati mereka saat pembelajaran di rumah mereka, berkati setiap apa yang mereka cita-citakan, biarlah Tuhan yang selalu menjadikan itu berhasil hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang setia terus melayani sekolah minggu. Biarlah kiranya semangat kami Tuhan terus jaga dan kami boleh terus melayani Tuhan dengan sebaik mungkin. Dan biarlah pelayanan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau melanjutkan kegiatan kami hari ini Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang selalu menjaga kami dimanapun kami berada. Di atas segalanya itu ampunkan segala dosa kami dan layakkan kami menjadi anak-anak Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita ucapkan amin. Wah. Oke, terima kasih Kak Karun. Sama, terima kasih adik-adik semuanya. Terima kasih adik-adik. Wah, udah gak kerasa ya Kak Rut, udah sampai di penghujung ibadah kita hari Iya. ini. Pengumuman ada ada nggak ya? pengumuman? Pengumumannya mungkin tentang foto dan apalagi ya Kak, kalau foto jangan lupa untuk selalu dikirim ya, Iya, karena betul. nanti kita mau tayangkan di ibadah kita di awal biasanya atau di akhir Iya. YouTube kita supaya adik-adik tetap bergembira dan semangat Iya, melihatnya. semangat. Lalu Iya, jangan betul. lupa selalu mengisi persembahan Iya, betul. dan selalu mendengarkan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Selalu pakai masker ya, jaga Betul. kesehatan, makan makanan yang sehat Iya. dan jangan berkumpul dulu dengan kerumunan banyak orang. Tetap di rumah karena kita menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita. Betul sekali Kak Rut. Jangan lupa juga untuk selalu cuci tangan. Benar, Kak Rut. cuci tangan itu yang paling utama Iya, ya, harus jaga betul. selalu mencuci tangan setelah kamu pergi dari manapun dan setelah kamu mau makan terutama. Iya, betul sekali. Oke deh, kita sudahi hari Kita ini. sudahi, kita mau bilang sampai Sampai jumpa. adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.